Saya akan memaparkan bagaimana daya matematika yang baik akan memberikan pengaruh terhadap siswa sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran matematika yang sebenarnya. Jadi, perlu diketahui daya matematika merupakan kemampuan yang dimiliki siswa untuk melakukan transfer pada materi atau contoh yang telah dipelajari untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi, di sini siswa akan mengklasifikasi informasi-informasi terkait permasalahan dan bagaimana solusi dari soal tersebut. Untuk meningkatkan kemampuan daya matematika siswa, penting untuk siswa membangun pengetahuannya. Adapun tahapan untuk membangun pengetahuan siswa yaitu yang pertama skema konstruksi. Jadi, ketika siswa belajar, siswa akan mengkonstruksi pengetahuan yang diperoleh, kemudian dari hasil konstruksi ini akan membentuk konsep matematika yang berkaitan satu sama lain, sehingga memberikan pemahaman yang baik. Yang kedua yaitu aturan matematika. Dalam hal ini, aturan memberikan arahan dan metode yang sistematik untuk mempelajari dan menerapkan konsep matematika secara tepat. Skema konstruksi dan aturan matematika ini memberikan pengaruh terhadap pengetahuan konseptual dan pengetahuan prosedural siswa. Nah, struktur belajar inilah yang harus diperhatikan dan dikembangkan sehingga siswa akan memiliki kemampuan transfer matematika yang baik. Contohnya dari masalah matematika adalah soal cerita. Seringkali siswa ini menganggap soal cerita adalah tantangan terbesar karena siswa tidak hanya menghitung, namun menggali informasi yang disajikan soal, mencari tahu apa yang diinginkan soal, dan lain sebagainya. Padahal soal cerita adalah soal yang menggunakan konsep matematika secara sederhana. Kenapa siswa merasa sulit? Karena keterbatasan siswa dalam memahami soal dan siswa tidak memiliki konsep matematika yang kuat sehingga sulit mencari hubungan antara soal. Nah, di sini ada word problem diketahui menguji kemampuan siswa dalam memahami masalah matematika. Sehingga word problem ini merupakan masalah dasar dalam matematika. Word problem itu terbagi menjadi 3, di mana yaitu yang pertama elementary problem, yang kedua multi-step problem, yang ketiga algebra problem. Pada permasalahan soal cerita aritmatika tadi masuk ke dalam kategori elementary problem. Jadi, pada dasarnya, masalah aritmatika kalau dijadikan dalam bentuk penjumlahan akan lebih mudah tapi tidak mengembangkan kemampuan daya matematika siswa. Nah, di sini Riley mengeluarkan panduan menyusun soal cerita terkait elementary problem, yaitu pertama change, combine, compare, equalizing, sama modify. Jadi, dari panduan itu akan memberikan siswa masalah yang berbeda-beda sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Dari hasil penelitian Hussein, bahwa siswa sebenarnya memiliki pemahaman yang cukup terkait materi tertentu, tapi ketika soal itu diubah ke dalam bentuk linguistik, siswa menjadi kebingungan. Ini menunjukkan siswa tidak memiliki kemampuan transfer yang baik karena ketika dihadapkan dengan permasalahan yang berbeda, siswa menjadi sulit untuk melihat keterkaitan dan menerapkan konsep yang sama. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kemampuan transfer siswa. Kemampuan transfer itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, abstracting, yang kedua, adapting, yang ketiga itu representing solution. Solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tadi adalah abstracting solution. Jadi, abstracting solution ini melatih siswa untuk melakukan prinsip atau strategi yang digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah khusus. Siswa akan dilatih untuk menggali pola dan strategi yang relevan. Nah, untuk melatih kemampuan abstrakting siswa ini dapat dilakukan dalam memberikan 4 contoh soal. Adapun 4 contoh soal itu terdiri dari yang pertama equivalent problem. Ini memiliki struktur soal yang sama dan solusi yang penyelesaiannya sama. Yang kedua itu isomorphic problem. Itu memiliki struktur soal yang sama tapi penyelesaiannya berbeda. Yang ketiga similar problem itu memiliki struktur soal yang berbeda tapi penyelesaian yang sama. Dan yang terakhir itu unrelated problem. Jadi memiliki struktur dan solusi penyelesaian yang berbeda. Dengan membiasakan pembelajaran yang dikaitkan dengan beberapa masalah matematika akan meningkatkan kemampuan siswa untuk mengkategorikan masalah. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.